Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Kali ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib. Artinya malaikat itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Beriman kepada malaikat dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 285. Anak-anakku, marilah kita bersama-sama membaca Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Adapun nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya, yaitu 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Mungkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat diantaranya, yang pertama,
tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah durhaka. Yang keenam, selalu bertasbih. Kemudian tidak makan dan minum, dan malaikat itu tidak berjenis kelamin. Adapun perbedaan malaikat, jin dan manusia, yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia itu diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia itu makhluk yang tampak. Kemudian malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin dan manusia ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia mempunyai nafsu. Terus malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Lalu malaikat pikirannya selalu jernih, sedangkan jin manusia pikirannya berubah-ubah. Ya, hikmah beriman kepada malaikat diantaranya, yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal yang buruk. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak menyombongkan diri. Yang kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib menaati perintah orang tua atau guru. Yang keempat, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru. Kemudian terakhir, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu malaikat, manusia dan jin adalah makhluk Allah yang berbeda asal, sifat dan tujuan penciptaannya. Namun, semuanya diciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.